Kang berarti lamun jabatannya lamun kan jadi Bawaslu kamari pilkada meureun Kang lobanya jelema meureun setiap keputusan keputusan Bawaslu kan divisi penindakan kan pasti kan kabayang kan jelema anu ngewa aya we nya eta kumaha Kang akan menyikapi jelema nu ngewa jeung resep kumaha cek Kang kumaha teh Kang lamun menghadapi kitu Kang ya kan eta geus sunatullah dong. Sunatullah bahwa di dunia mah ada kebaikan, ada keburukan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang mencintai dan ada yang membenci kan gitu. Itu mah sesuatu hal yang tidak bisa kita nafikan kan? Pasti bakal aya. Pasti bakal aya sekelas Nabi Muhammad Nabi anu jelas dimaksum menurut Allah kan gitu. Menurut ajaran Islam. Tapi kan tetap diujinya umat anu nikah ngewa kan gitu komo cacakan urang pasti aya wae gitu duriah lain urang makan gitu umat kan ngaku-ngaku sorangan umat Nabi kan gitu nah pasti ada yang suka dan tidak suka. Nah prinsipnya khususnya bagi Kang Herun, nah selama kita berpedoman pada aturan yang ada, tidak dilandaskan pada suka dan tidak suka dalam menangani sebuah pelanggaran pilkada, ya kita enjoy saja kan gitu. Nah, kadang keputusan itunya ada keputusan itu dipandang ini sudah memihak, padahal bukan memihak ya, mungkin sesuai dengan aturan. Oh iya kan gitu. Jadi kan bisa saja justru orang yang menyatakan ini sudah memihak, jangan-jangan dia yang sebenarnya memihak kan gitu. Kan gitu kan karena pandangannya sudah tidak objektif lagi gitu kan, maka sudut pandangnya akhirnya memihak kan gitu. Karena apa? Karena diawali oleh dia yang sesungguhnya menafsirkan sudah tidak pada dasar objektivitas kan gitu. Kan Bawaslu sebagai pejabat publik kan otomatis kan ancaman wis bakal aya kan ya. Aduh aya mueuy. Nah kira-kira lamun misalkan ancaman aya, misalkan ancaman jabatan Akang batur bakal loba nu ngincer nepikeun ka Akang dipecat di Bawaslu. Eta cek Akang kumaha Akang pandangan Akang? Iyalah dong, bahwa berusaha semaksimal mungkin kita hidup baik itu harus kita lakukan. Tetapi bahwa manusia itu ada terpelesetnya dalam sebuah kejelekan, itu yang harus kita upayakan hindari. Tetapi bahwa namanya juga manusia, ada titik lemah dan titik kekurangan kan gitu. Ya selama mempertahankan jabatan ya itu harus karena itu adalah sebuah kebanggaan bahwa kita dalam hidup punya capaian tertentu kan gitu. Tetapi manakala bahwa jabatan saya ini harus copot gitu kan, oleh karena apapun ya harus ikhlas, harus legowo. Sebagaimana Gus Dur berkata bahwa tidak ada jabatan di dunia ini yang mesti dipertahankan mati-matikan. Itu satu. Yang kedua bahwa iya dong hirup mah urang teh berawal dari tidak ada, lalu kita lahir ke dunia menjadi ada, ya kan, tidak punya apa-apa karena kita lahir ke dunia tentu dalam keadaan telanjang. Iya benar. Sehelai kain pun tidak ada, sehelai benang pun tidak ada yang nempel pada kita. Lalu kita menjadi ada,
karena dipasian ke orang tua, dipasian popok, dipasian acuk dan segala macam. Lalu kita punya apa-apa kan gitu. Ya, ada yang menempel ya. Ada yang kita bawa, ada yang kita miliki. Kita dewasa, berkembang, kita mampu punya sendiri, punya membeli sendiri kan gitu. Punya apa-apa. Lalu kemudian kita meninggal. Kita kembali tidak punya apa-apa lagi. Kan itu. Selain apa? Selain amal kebaikan dan amal keburukan yang sudah kita tanam selama di dunia. Artinya bahwa jabatan itu adalah kepangkatan duniawi, kan gitu. Tinggal bagaimana apakah itu akan dibawa pada kebaikan atau tidak. Jadi selalu aja kan gitu dong. Masalah jabatan mah mau hilang atau tidak, ya kita harus sudah siap dan takdir kita bahwa kita hidup pun awalnya tidak punya apa-apa. Lalu ada apa? Kemurahan Allah gitu kan. Rahman Rahimnya Allah. Akhirnya kita diberikan apa-apa. Lalu akhirnya dengan Rahman Rahimnya Allah juga kita akhirnya tidak punya apa-apa lagi, yaitu kembali ke alam fana, kubur kan gitu. Kembali kepada ketiadaan kan gitu. Misalkan kan misalkan kita kayak ancaman si Heron macam-macam di Kabupaten Tasik moal hirup. Nah, iya dong. Mun kitu kumaha mun aya ancaman gitu kan. Sama meh jadi Bawaslu urang geus hirup. Nah itu domnya. Geus hirup jeung urang hirup lain digidekeun ku orang tua anu pejabat. Nah, kan? Orang tua anu berdikari, orang tua anu memikul dagangannya, orang tua yang membuka lapak dagangannya, ngahirupkeun urang. Kan nyepir aku orang teu bisa hirup juga orang tua. Kan gitu dong. Jadi slow. Bahwa yang penting mah kita jaga integritas, kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kalaupun ada orang yang berkehendak untuk berniat kurang baik pada saya sehingga saya harus berhenti di jabatan itu, ya tidak jadi masalah. Ayo diancam miskin mah biasa dong. Jangan takuti saya dengan kemiskinan. Saya pokoknya geus miskin. Talamun diancam naos Herun. Namun bos itu bener saya jadi benghar itu, eta sieun dong gitu. Karena can biasa jadi benghar kan gitu. Sieun salah gitu bener tuh dong. Diancam. Aos ya mal dibere ku aing anggaran naon. Jadi masalah dong gitu kan. Ya karena kita tidak biasa dengan anggaran kan gitu kan. Dengan kemiskinan biasa saya pokoknya geus miskin kan gitu. Mun dibere beunghar ya. Mun dibere beunghar aos ya Run. Aing diancam jadi beunghar. Tah eta dong gitu kan. Eta dong. Bener can biasa beunghar dong gitu. Aya nya jelema nu kieu nya. Ya kan. Jangan-jangan urang cilaka ku beunghar kan gitu. Eta nu sieun teh ari miskin teh kan biasa urang. Bergulat dengan kemiskinan. Koro wala masakin kan urang mah dong kan gitu. Jadi Bawaslu kan jangan-jangan karena kesabaran dalam kemiskinannya kan gitu dong kan gitu. Kang urang mulai ke Kabupaten Tasik lamun misalkan enak ka Akang kunaon sih Kang untuk dibawa ka sisi sawah, tempat ngopi itu tempat dahar teh deangan anu deket-deket. Kalau nepikeun ka gunung ieu handapun gunung Galunggung. Naon sih Kang kunaon sih Kang? Iyalah, sederhana dong mari kita mah kan bahwa kita kan harus belajar hidup dari desa. Harus belajar hidup dari alam. Yang sudah menyediakan banyak potensi untuk kehidupan kita kan itu kan pernah aya filosofi bahwa Cek Iwan Fals makan itu desa harus jadi kekuatan gitu kan. Jadi ya inilah desa dengan sekian kearifan lokalnya, dengan sekian potensi alamnya, mereka mampu berdiri kokoh tanpa harus kekurangan pangan apapun. Berbeda dengan di kota. Ketika krisis moneter, ketika ada pandemi corona, siapa yang lebih bertahan hidup? Orang desa, orang kampung hidup diajak ke pasawahan ka dieu, diajak ke leuweung tempat ngopi tah. Di leuweung dia bisa menghasilkan ekonomi. Orang singgah untuk ngopi gitu kan, menikmati udara yang segar. Bahwa ini realita hidup kita sesungguhnya kan gitu. Gitu dong. Dan kebiasaan Kang Edun kan gitu dong, lamun teu ka gunung ke laut gitu dong kan gitu. Nah Kang kumaha gitu Kang? Karena laut itu mengajarkan banyak hal. Laut itu kan luas samudra dong kan itu. Itu kan mengajarkan keluasan hati. Segala sampah, segala limbah masuk ke laut tanpa pernah rubah eta laut ngaranna. Ngarananya. Jadi TPA
Ente kan? Ente laut tuh. Atau tempat pengaliman Ente. tetap laut. Dan airnya tetap aja disebut air laut. Laut kan. Gitu. Lain air limbah. Air limbah artinya apa? Ada kekokohan dirinya. Ada kekuatan yang melekat pada dirinya tanpa harus terkotori, tercampuri oleh pikiran apapun. Nah, itu artinya steril eta laut. Dahidi bahwa di laut juga mengajarkan itu dan bahwa setabah nelayan engkau mengarungi lautan, setegar karang dihantam gelombang, sebebas camar engkau berteriak. Kan itu dong. Kan indah hidup dong gitu kan. Ya harus tabah mengarungi lautan kan gitu. Nelayan kan tabah mengajarkan itu. Karang di tengah-tengah laut, gitu kan, di pinggir laut dan di tengah laut, dihantam tiap hari oleh gelombang, dia tetap tegar berdiri kan gitu. Camar berteriak, cut, bebas kan gitu. Mengitari lautannya. Saya harus berprinsip itu gitu kan. Tabah, tegar, sehingga kita mampu mengkritisi, mampu bebas berbicara, berteriak sebebas apapun, kan gitu dong. Berarti gitu. salah satu menjaga akal waras akang mah ka gunung, ka kampung, jeung ka lautnya. Nah, eta dong, sekali-kali ke kota. Oh, sekali-kali ke kota. Jadi supaya desa ge teu kuuleun teuing gitu dong gitu. Bener. Ulah nebikeun ka rek naik lift bingung kan gitu kan enak di kota itu kan gitu. Jadi kalau laut mah orang teh nanti hidup ku zaman ayeuna. Nah, seperti hari ini kan Idom ya ulang diajak ke pinggiran Kabupaten Tasik, Jabal Nur kan gitu. Ini kan kebalikan dari Jabal Nurnya Arab. Kan itu dong. Ya kalau San kan Kang Harun pernah tah ke Jabal Nurnya Arab. Jabal Nurnya Arab kan boro-boro aya tetangkalan gitu dong. Ini bedanya dengan Tasik. Jabal Nurnya Indonesia dengan Jabal Nurnya Arab kan itu. Indonesia mah tidak ada yang gersah. Semua ditanami oleh pohon. Tapi kan ka Jabal Nur aya musiknya. Aya musik. Goblok kaganggu aya nyen konten. Kan dong kan itu langsung musik kan. Benar. Iya, benar. Sebab naon? Sebab orang teu boga duit. Benar. Bikin ngeureunkeun eta musik gitu dong. Jadi ulah sok musik lagi. Benar. Teu boga duit, teu boga kekuasaan. Teu boga duit bulan gandeng sia, teu bayar kuy kan itu. Aduh, Mas. Ada nyen konten saya aya teh kieu ya. Kan dong, penting lah. Dia obrolan santai ya gitu domnya. Enggak kumaha deui, urang sakieu ayana. Benar. Ku aya kadaek lagi geus untung gitu. Orang nggak ke Tasik memang sok kapohoan nyen konten. Tapi tadi pas ka imah akangnya lewat sawah, lewat gunung, cuk urang teh. Urang emang gak karak ke Kabupaten Tasik ka imah Kang Herun. Biasana ambrokna di kota di mana paling usum dahar. Tadi mah urang imah Kang Herun ke ulin saha wae nu apa imah Kang Herun ka tengah sawah nepikeun ka urang teh eureun di tengah-tengah sawah Google Map. Tapi dinya ternyata sugan aing mah katipu bener. Untung orang penting teu panggih begalnya. Jadi eta teh imah dong sebenarnya. Tempat singgah. Tempat singgah. Jadi kan isinya teh kan doa apa eta kan. Doa apa ditampung jadinya. Barudak ngecan dahar ka rumah sok dahar kan gitu dong. Ya saya nunjuk jadi gitu kan Indomie anu nyup jadi kan besok we saya tidinya kan gitu. Minimal dahar wae mah aya lah ya. Aya lah kan gitu dong kan gitu. Daripada di mah masing-masing pirungsingan kolotnya. Gitu. Oke kopinya gitu. Benar. Ya nuhun sakitu wae heula cokot intisarina naon wae nu bisa kacokot. Pesan terakhir kan? Pesan naon? Tong hilap tonton terus konten ieu. Tong hilap di subscribe. Non, yo, assalamualaikum.